Puji Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sukacita besar, sukacita dari Tuhan buat kita sekalian. Pagi hari ini kita semua ada lagi di dalam kemahnya Tuhan, kemahnya Allah kita, Elohim, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang memberikan kesempatan lagi buat kita oleh anugerahnya. Kita akan masuk dalam saat teduh di pagi hari ini. Seberapa kita yang hadir di pagi hari ini percayalah bahwa sesuai dengan firman-Nya, 1-2 orang berhimpun atas namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Dan kita sudah lebih dari bilangan itu. Tuhan ada di sini, Dia hadir dalam rohnya, siap memberkati, menjamah kita sekalian. Kita masuk dalam saat teduh mulai. Amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang maha baik, selalu baik buat kita. Setiap pagi rahmat-Nya baru, setiap pagi, setiap hari Dia hadir, Dia menyatakan bahwa Dia adalah Immanuel itu yang ada bersama dengan kita. Kita agungkan Tuhan, kita mau memuji Dia, Tuhan Allah kita yang maha besar, yang bertakhta di atas puji-pujian orang-orang benar, atas anak-anak-Nya. Kita agungkan Tuhan dengan pujian kemenangan nomor 7, ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tuayan dengan segenap makhluk, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Dosa diampuni, tetap sentosa, hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru.
Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita agungkan Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh lagi, besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah
Benar ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini hari yang baru, minggu pertama, hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023, tahun yang Engkau anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Tadi malam kami telah merayakan, menyambut hari yang istimewa yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, nafas hidup yang baru, kesempatan yang baru, udara yang segar, sinar matahari, kami tahu bahwa janji Tuhan sepasti fajar yang terbit di pagi hari. Kami bersyukur biarlah ibadah perdana di tahun baru ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Sebagaimana janji firman-Mu, 2-3 orang berhimpun, memanggil nama-Mu, Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau siap memberkati kami. Berkati ibadah raya, minggu raya perdana hari ini ya Bapa. Anak-anak-Mu yang melayani, urapi mereka dengan kuasa-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah puji-pujian, kesaksian, doa dan firman Tuhan hari ini menjadi pesan yang penting, berkat yang besar bagi kami di hari pertama tahun yang baru. Seluruh umat-Mu yang sudah hadir, yang akan hadir, kami semua datang ya Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan satu komitmen. Kami menyerahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami rindu biarlah sepanjang tahun ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Kami akan terus berpegang kepada firman-Mu, firman yang hidup yang berkuasa, yang akan membawa kami melewati semua gelombang hidup, badai tantangan apapun. Kami berdiri di atas batu karang yang teguh bersama dengan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala bentuk pekerjaan iblis kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus beracara, melawat kami semua, meneguhkan iman kami untuk melihat kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar bagi kami yang bersungguh hati kepada Tuhan. Kami buka tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari Kemenangan Iman, buku Kemenangan Besar nomor 305, halaman 271. Kita baca secara bergantian, saya cetakan yang tipis dan jemaat Tuhan cetakan yang tebal. Dua bagian yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Allah Pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya di dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk bumi gentar terhadap Dia.
Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, Tangannya lah yang membentuknya. Amin. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Puji Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama dari pujian kemenangan nomor 300, kemenangan nomor 300 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku Yesus Tuhan, ajaib Juru Selamatku Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku, ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya aku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Sebelum kita menyanyi ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, kasih Tuhan itu telah nyata bagi kita, menaungi kita setiap waktu, setiap saat. Hari ini kita ada karena kasih Tuhan itu. Ayat yang ketiga, berkat ilahi tak henti-hentinya. Berkat ilahi henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu, dengan suka
ajaib penebusku. Amin. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu hadir dengan kasih-Nya untuk memberkati kita. Berikan kesempatan kepada Bapak Gembala dan keluarga untuk memuji Tuhan dengan kesaksian. Ya Tuhan, aku hendak disucikan. Ku pinta Tuhan, perintahkan hatiku. Segala berhala Tuhan halaukan. Ya Tuhan, datanglah aku padamu. Hati bersih, ya Yesus memberi. Ku rindu sekarang akan hati suci. Pandanglah dari tahtamu di surga, dan tolong aku berserah padamu. Aku dari dosa hendak merdeka. Ya Tuhan, datanglah aku padamu. Ya Tuhan, di sini depan salibmu, aku berserah, rendahkan hatiku. Aku pun percaya besar kuasa-Mu. Ya Tuhan, haraplah aku padamu. Turunlah sekarang pada hati ini, tabiat yang baru kepadaku beri. Belum ada seorang Tuhan tolakkan. Ya Yesus, sekarang berilah hati suci. Hati bersih, ya Yesus memberi. Ku rindu sekarang akan hati suci. Hati bersih, ya Yesus memberi. Ku rindu sekarang akan hati suci. Puji Tuhan, hati yang suci hanya Yesus yang beri. Amin. Yesus yang kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujian itu kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan, orang ketebusan Tuhan, kita semua rindu. Hati yang bersih hanya datang dari Tuhan, oleh Yesus Kristus, oleh darahnya. Kita nyanyi lagi dari pujian kemenangan nomor 113. Pujian kemenangan nomor 113 ayat 1, 2, dan 3. Maju hai pahlawan, lengkapi dirimu.
Haleluya, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasa gelap itu akan lenyap, akan sirna ketika kita berdoa dengan percaya dengan kekuatan Tuhan, itu akan lenyap, itu Tuhan akan singkirkan. Akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat di pagi hari ini, menyanyi bersama dari pujian 128, Kemenangan Iman nomor 128 ayat 1, 2, dan 3. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai tufan menggeram dan gelombang menyerang, kemudian bidukku jadilah nakodaku. Bak diusap bundanya, ronta anak mereda, ombak dahsyat pun teduh, turut bertamu penuh, kau penguasa laut seru, jadilah nakodaku. Bila tiba saatku melabuhkan bidukku, waktu ombak menggelegar dan sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, haleluya, ku tetap nakodaku. Ayat yang ketiga sekali lagi. Bila tiba saatku melabuhkan bidukku, waktu ombak menggelegar dan sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakodaku. Jangan takut, jangan takut anakku, ku tetap nakodamu. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, lagu ini menghentar dan mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelombang, badai, cuaca yang terus berubah, situasi yang berubah, keadaan yang berubah, yang tidak bisa kami prediksi, tetapi kami bersyukur kami punya nakoda yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang akan binasa. Engkau datang mencari dan menyelamatkan kami, mati menggantikan kami. Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau menang. Engkau memberikan kepastian pengharapan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Kami bersyukur karena di dalam dunia kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, karena Engkau mengutus Roh Kudus, Allah pribadi yang ketiga. Roh Kudus tatkala kami percaya menerima Engkau, kami dimeteraikan sebagai tanda bahwa kami adalah milik kepunyaan Allah, ahli waris kerajaan sorga. Kami bersyukur Roh Kudus kiranya akan terus memimpin hidup kami, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kami firman, memberikan kami kebenaran-kebenaran. Dan dalam kebenaran itulah yang adalah pelita bagi kaki kami. Firman memberikan kekuatan, memberikan kami gairah, semangat, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pedoman arah yang jelas,
sehingga kami berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran, hukum-hukum, perintah-perintah, kehendak Tuhan yang besar, yang ajaib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami telah mengakhiri tahun 2022. Tahun 2022 telah selesai, tetapi kami percaya Tuhan belum selesai dengan kami. Agenda Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan belum selesai bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak ragu menjalani hidup ini karena ada Tuhan yang menjamin hidup kami. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan, kami bayangkan, kami dengar sekalipun, tetapi Engkau kerjakan bagi kami, Engkau sediakan bagi kami. Karena berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada hal yang kebetulan, karena Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami tidak ragu berjalan bersama dengan Tuhan, karena tidak ada sesuatu apapun yang sia-sia, yang tidak berarti. Semua berarti di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur, kami tidak ragu berjalan bersama dengan Tuhan, karena tidak ada hal apapun yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kami semua. Kami rindu di tahun yang baru ini, tahun 2023, 365 hari yang ada. Hari pertama kami setelah memasukinya, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar kami lemah, kami terbatas, kami rapuh, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami minta penyertaan Tuhan bagi kami semua. Sebagaimana doa Musa meminta penyertaan Tuhan untuk berjalan melintasi padang gurun yang gersang, yang tandus, yang tidak ada pengharapan. Tetapi ketika Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, maka kami akan baik-baik saja. Ada tiang awan, tiang api, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, sempurna bagi kami. Tuhan akan memimpin, membawa, mengarahkan kami ke tujuan Tuhan, ke negeri tanah perjanjian, tanah yang berlimpah madu dengan susu, tanah yang Tuhan sediakan, di mana tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada penderitaan, tidak lagi ada kesusahan, karena di sana kebahagiaan yang kekal, yang abadi selama-lamanya Tuhan sediakan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami hadapi, kami alami, kami temui sepanjang tahun 2022. Tapi kami minta ya Tuhan, Engkau teguhkan, kuatkan hati kami, iman pengharapan kami, supaya kami tidak goyah, kami tidak rebah dan jatuh, tetapi kami terus berdiri, kami terus bergerak, kami terus maju, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah rohani yang memuliakan Tuhan, sehingga hidup yang sisa, hidup yang singkat ini menjadi berarti, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kelak ketika kami usai meninggalkan dunia ini, kami percaya Tuhan menyambut kami di dalam kerajaan sorga. Pahala mahkota telah Engkau sediakan. Beri kepada kami ya Tuhan kesetiaan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, setia waktu senang, setia waktu susah, setia waktu tidak ada apa-apa. Kami tetap setia kepada Tuhan, karena setia adalah anugerah, setia adalah pemberian Tuhan,
setia adalah kehendak Tuhan bagi kami semua. Dunia hari ini menawarkan segala macam cara, kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang di ujungnya ada jurang kebinasaan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan, mengambil sebuah pilihan-pilihan yang luar biasa yang Tuhan Engkau kehendaki. Sehingga tahun ini kami akan melihat bahwa tahun yang penuh dengan rahmat dan anugerah Tuhan, tahun di mana kami melihat jawaban-jawaban doa kami, tahun di mana kami melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati jemaat di Karmel di tempat ini, semua hamba Tuhan yang melayani, berkati semua badan pengurus jemaat, majelis bidang dan juga komisi, dan seluruh anggota jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan mengasihi, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami semua. Hari ini hari yang pertama ya Tuhan, kami akan berdiri di hadapan Tuhan. Kami rindu menerima berkat yang khusus, berkat yang spesial, berkat satu-satunya yang Tuhan Engkau sediakan untuk kami jalani tahun ini. Siapkan setiap hati kami, setiap hidup kami untuk menerima berkat yang besar yang daripada Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah tahun baru ini kami ambil satu komitmen untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak kecil, anak-anak muda, para pelajar, mahasiswa, para pekerja di semua lini, semua tingkatan, pegawai negeri, swasta, mereka yang berjualan, beternak, berkebun, apapun yang menjadi usaha profesi kami, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati kami semua. Berkati semua orang-orang tua yang ada dalam jemaat ini, mereka yang sebagai janda, duda, yatim piatu, Tuhan akan memberkati kami. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, hidup saling mengasihi, dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati ya Tuhan semua program-program di tahun 2022. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana untuk kami mengerjakan hal-hal yang belum kami kerjakan, menyelesaikan hal yang belum kami selesaikan, dan kami terus mencari kehendak Tuhan bagi kami semua. Berkati ya Tuhan untuk semua agenda, semua program sepanjang tahun 2022. Kami berdoa juga untuk tanah Papua, situasi keamanan, situasi politik, situasi ekonomi, situasi sosial, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau ada di atas tanah ini. Engkau sedang bekerja dengan kuasa-Mu di tengah-tengah keadaan situasi yang kami tidak mengerti. Biarlah Tuhan Engkau membuat kami mengerti. Tuhan sendiri akan memberikan satu hikmat dan bijaksana untuk menyikapi semua keadaan situasi di dalam rencana kehendak Tuhan yang besar. Kami berdoa ya Tuhan, Papua Tuhan memberkati, seluruh lapisan masyarakat di 7 wilayah adat Tuhan memberkati. Berkati semua pemerintahan yang ada, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, provinsi-provinsi yang baru, Tuhan kiranya akan memberkati. Kami rindu semuanya ini akan menjadi berkat yang besar bagi seluruh masyarakat, seluruh orang Papua yang ada di atas tanah Papua ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua rencana-rencana manusia, kepentingan-kepentingan, kelompok-kelompok golongan tertentu, kiranya Tuhan Engkau sendiri akan bekerja untuk menaungi, melindungi, menyelamatkan, dan juga membawa seluruh umat-Mu menikmati hal-hal yang baik, yang besar yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua gereja-gereja Tuhan, gereja King Mi, baik tingkat sinode, koordinator klasis, dan semua jemaat-jemaat lokal di seluruh tanah Papua, Papua Barat,
Tuhan akan memberkati. Biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami boleh menjadi alat yang indah, menjangkau sebanyak mungkin orang untuk pulang ke surga. Berkati semua pelayanan misi di seluruh dunia. Biarlah tahun ini menjadi tahun penuaian yang besar. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Wakil Gembala Sidang, Evangelis Junia Mandohona. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat
Benar ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan di hari yang baru, di tahun yang baru, di bulan yang baru, di tahun 2023, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan suara kebenaran dari firman-Mu. Kami mau dengar ya Tuhan, buka hati dan telinga kami, pikiran kami, supaya kebenaran yang kami dengar akan memotivasi hidup kami, akan menumbuhkan iman kami, menasihati kami, mendorong kami semakin giat menjalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabda bagi kami ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mohon dan kami mendengar firman-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Kita baca ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33 saja. Sekali lagi kita Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat ke-33 itu bagian yang akan kita baca. Kalau sudah menemukan, kita akan baca sama-sama ke-12 pengintai ayat 25 1 2 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enaklah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di penggunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menudungi negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerah bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dan kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh tiba di tahun yang baru. Selamat tahun baru buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melalui tahun 2022. Tentunya ada banyak doa-doa kita, rencana-rencana kita, usaha-usaha kita yang telah kita rencanakan, dan banyak yang sudah jadi dan banyak juga yang belum jadi.
Maka genap firman Tuhan yang berkata bahwa rencanaku bukanlah rencanamu. Ya, tidak masalah ya. Belum waktunya Tuhan bagi kita ya. Karena Tuhan lebih tahu apa yang paling baik dan terbaik bagi kita semua. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop yang baru saja selesai kita baca, kalau Bapak Ibu lihat dari ayat pertama sampai ayat 33, ini kisah tentang bangsa Israel, di mana satu peristiwa Tuhan melalui Musa menyuruh satu orang setiap suku untuk mewakili sukunya, untuk dipilih untuk mengintai tanah yang Tuhan telah janjikan bagi mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka disuruh untuk mengamati kondisi keadaan tanah kota yang Tuhan telah janjikan bagi bangsa Israel. Maka di ayat 3, di pasal 13, Musa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan telah sampaikan, maka sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi orang Israel, Alkitab mencatat bahwa Musa melakukan sesuai, tidak melenceng, tidak semaunya Musa, tetapi sesuai seperti yang Tuhan perintahkan. Sehingga terpilihlah 12 orang perwakilan dari setiap suku yang ada. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat nama-namanya ya di ayat 4 dan 5, itu setiap suku-suku terwakili semua. Kita tidak baca, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya yang namanya utusan, yang namanya pengintai, itu bukan orang sembarangan, betul? Harus orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Tidak boleh orang sembarangan. Harus orang-orang yang punya nyali yang sangat tinggi. Ya, jiwa pejuang, bukan jiwa pengecut. Maka Bapak Ibu Saudara lihat di situ nanti dikatakan bahwa semua orang-orang itu adalah pemimpin di antara suku-suku itu. Artinya bahwa mereka ini bukan orang-orang masyarakat biasa, tidak. Tapi mereka pemimpin-pemimpin dari setiap suku-suku mereka yang mewakili untuk dikirim, diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa tugas mereka? Di ayat 17 sampai 20 dikatakan bahwa tugas mereka adalah mengamati keadaan negeri itu, yaitu tanah Kanaan. Apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah? Bagaimana negerinya? Apakah baik atau buruk? Kasih tahu, amati, lihat apa yang akan terjadi di sana. Lalu mengamati kota-kota, apakah terbuka atau berkubuh. Karena melalui ini nanti mereka akan buat strategi supaya mereka bisa masuk ke dalam kota dan menguasai itu. Meskipun Tuhan telah janjikan, tapi dari sisi mereka harus berusaha untuk masuk ke sana. Lalu mereka disuruh untuk mengamati tanah subur atau tandus, atau bahasa Alkitab di sini dikatakan subur atau kurus. Seperti saya ini ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apakah subur atau tandus, apakah banyak pohon-pohon atau tidak. Lalu sebelum mereka berangkat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berpesan, Musa berpesan kepada mereka. Dia bilang begini, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Bapak Ibu Saudara, pesan Musa ini sangat penting bagi mereka semua. Jikalau mereka terima, tanamkan dan lakukan itu dalam kehidupan mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pesan ini penting. Karena bisa saja segala kemungkinan akan terjadi dan mereka hadapi dalam perjalanan. Bisa-bisa ada yang tidak kembali, bisa-bisa ada yang bisa berhenti di tengah jalan. Karena segala kemungkinan yang buruk bisa saja mereka alami. Bapak Ibu kalau baca kisah tentang
waktu orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, kota Yeriko. Itu ada 2 pengintai disuruh di sana. Lalu apa yang terjadi kepada kedua pengintai ini? Mereka dikejar. Ya. Tapi puji Tuhan melalui seorang perempuan mereka diselamatkan. Meskipun demikian tapi harus mereka bersembunyi berhari-hari di padang gurun. Segala kemungkinan bisa mereka dibunuh, ditangkap, dianiaya dan lain sebagainya. Sehingga Musa berkata kepada mereka, tabahkanlah hatimu. Ya, tabahkanlah hatimu artinya bahwa tetap kuat dalam menghadapi segala kemungkinan, bahkan situasi atau bahaya sekalipun, engkau harus tabah menghadapi itu. Ya, dan ini pesan penting bagi kita hari ini yang Tuhan beri pada awal tahun ini. Segala kemungkinan di tahun 2023 ini akan mungkin kita alami. Tapi sebagai orang percaya, mari kita menambahkan hati kita. Tabahkan hati kita. Ya, supaya ketika hal yang mungkin saja kita tidak inginkan terjadi bagi kita, kita sudah siap untuk menerimanya. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak berkata bahwa semua akan baik-baik saja di tahun 2023, tidak. Ada yang baik dan kemungkinan ada yang buruk kita alami. Tapi satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, tabahkanlah hatimu dalam menghadapi segala kemungkinan. Dan ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat ceritanya begini. Setelah mereka pergi dan sampai ke tanah Kanaan, lalu setelah 40 hari mereka berputar-putar mengamati kota itu, mengamati tanah itu, maka mereka pulang kepada Musa. Dan mereka menceritakan bahwa tanah Kanaan Musa itu sangat-sangat bagus. Tanahnya subur, berlimpah susu dan madu. Sebagai bukti bahwa kami bawa ini anggur hasil dari kebun dari tanah Kanaan. Sangat-sangat subur sekali. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak bersuka cita mendengar kabar itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sukacita yang mereka alami, ada satu duka cita atau ketakutan yang juga mereka hadapi. Mereka bilang bahwa tetapi hanya saja bangsa itu Musa kuat-kuat, hebat-hebat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Artinya bahwa ada kecemasan, ada keraguan, ada kekhawatiran bahwa Musa, meskipun tanah itu begitu limpah susu dan madu, tetapi secara manusia kita mustahil untuk masuk ke sana. Kalau saya terjemahkan seperti itu. Kenapa? Karena ada orang enak di sana. Orang-orangnya tinggi-tinggi seperti raksasa. Ada pesimis di dalam hati. Karena melihat keadaan, melihat apa yang ada di depan mata mereka. Ketika mereka melihat hasil bumi, hasil tanah, mereka sungguh bersuka cita. Tetapi di sisi lain ketika mereka melihat orang-orang di sana, mereka pesimis, mereka khawatir, mereka cemas, mereka takut dan berkata mustahil kita akan menduduki tanah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya membaca ini dan saya mencatat poin-poin penting dalam firman Tuhan ini, saya diingatkan begini. Bahwa demikian kita ketika kita memasuki tahun 2023 ini. Bapak Ibu sadar tidak sadar ini mirip sekali apa yang sedang terjadi hari ini. Tadi malam ketika pergantian tahun Bapak Ibu Saudara itu kita bersuka cita sekali. Kita dapat selamat tahun baru. Kita boleh bersuka cita berkumpul dengan saudara-saudara.
haleluya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain kita menyimpan ketakutan, kecemasan di dalam hati. Keraguan yang sangat besar. Tuhan, apa yang terjadi di tahun 2023 ini? Banyak prediksi bahwa ekonomi akan melemah. Bagaimana dengan keadaan saya? Bagaimana dengan keamanan saya? Bagaimana dengan kehidupan ekonomi keluarga saya? Bagaimana karir saya ke depan, Tuhan? Karena berbagai prediksi-prediksi yang sangat-sangat menakutkan bagi kita. Bahkan saya mendengar beberapa pengamat-pengamat ekonomi, pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, bahkan Presiden sekalipun. Bapak Ibu Saudara, di sisi lain saya bilang ini adalah hitung-hitungan manusia. Dan kita perlu mendengar sebagai awasan bagi kita semua. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, saya berkata bahwa saya punya Tuhan yang sangat besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, kabar yang disampaikan oleh ke-11 pengintai itu, ada satu anak muda dari suku Yehuda yang bernama Kaleb. Dia berkata bahwa tidak, kita akan pasti menduduki negeri itu dan merebutnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia dari suku Yehuda, dan dari suku Yehuda inilah nanti Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Kenapa Kaleb begitu yakin dan percaya? Saya melihat di sini bahwa karena dia menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Firman Tuhan tertanam di dalam pikirannya, masuk di dalam hatinya, dan dia akan pegang, dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada kita. Tidak mungkin tidak, sebab Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan memberi. Ada firman Tuhan di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 11 orang kalau dibandingkan atau diadu, sebenarnya kalau memberikan kesaksian, yang satu ini kalah dibanding dengan yang 11. Karena yang 11 pasti didengar banyak orang. Kenapa? Banyak, lebih dari satu. Sedangkan Kaleb seorang diri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini didengar sekian ribu orang? Tapi Bapak Ibu Saudara, karena dia menyimpan firman itu di dalam hatinya, maka segala keraguan yang dialami oleh bangsa Israel itu tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, perhatikan secara jumlah ya. Kalau dibandingkan 11 banding 1. Dari sini waktu saya baca ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa memang 11 banding 1. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidaklah banyak di muka bumi ini. Berapa banyak orang Kristen di tanah Papua hari ini? 11 banding 1 Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan. Kalau ada 10 orang, 11 orang yang ada di tanah Papua, hanya 1 orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. 11 banding 1. Berapa orang kita jemaat Karmel? 11 banding 1. Jangan sampai Bapak Ibu masuk di golongan orang yang 11, tapi masuk di golongan orang yang 1. Seperti Kaleb, yang dengan penuh iman menyimpan firman di dalam hatinya, dan yang sungguh menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Maka itu terrealisasi, terlaksana di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mungkin dia takut menghadapi bahaya sekalipun. Ya, tidak akan mungkin dia akan takut, tidak akan mungkin dia gentar, sebab Tuhan bersama dengan dia. Kalau kita gambarkan ke-12 orang ini, kalau diibaratkan pohon Bapak Ibu Saudara, yang 11 ini sudah layu kering. Kenapa? Karena dia tidak tertancap di pinggiran air yang mengalir.
Sehingga ketika lihat tantangan ke depan, layu. Lihat masalah, loyo. Lihat kesusahan, maka mengering. Kenapa? Tidak ada firman Tuhan di dalam hati. Kenapa Kaleb begitu yakin dan percaya? Karena ada firman di dalam hatinya. Dia tertancap di aliran air, sehingga waktu susah, waktu senang, waktu bahagia, waktu menderita, dia tidak mungkin mengalami kekeringan. Firman Tuhan bilang bahwa ia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daun. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tahun 2023 orang boleh banyak berkata bahwa kesulitan akan terjadi. Tetapi barang siapa yang memelihara firman Tuhan di dalam hatinya, barang siapa yang hidup baik-baik di hadapan Tuhan, ia percaya beriman kepada Tuhan, ia tidak mungkin akan layu. Ia tidak akan mungkin kering. Tetapi ia menjadi pohon yang terus menghasilkan daun yang hijau. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2023 ini, mari kita memperhatikan keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak-bapak perhatikan istri. Bapak-bapak perhatikan anak-anak. Perhatikan tempat mereka. Perhatikan makanan mereka. Perhatikan kerohanian mereka. Jangan sampai ini akan terus berlalu. Akhirnya generasi kita menjadi hancur. Ada banyak orang hari ini yang begitu kerja keras di luar untuk menyenangkan pimpinan di tempat kerja, menyenangkan bos, sedangkan keluarga di rumah terabaikan. Keluarga di rumah mengalami penderitaan karena tidak diperhatikan oleh bapak dan mama. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara, jikalau tahun ini Tuhan memberikan kita pekerjaan dan dari situlah kita mendapatkan uang sebagai hamba Tuhan. Di tahun ini saya ingatkan kepada kita semua, pakai uangmu dengan sebaik-baik mungkin. Ya, jangan berfoya-foya. Lalu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa memberikan persembahan persepuluhan. Jangan lupa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu berjemaat. Kalau di Jemaat Karmel, mari kita banyak pelayanan di jemaat ini, kita terus dukung supaya ini boleh berjalan dengan baik. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu mau melihat kuasa dan pekerjaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan, maka mari kita bekerja. Melakukan apa yang kita doakan. Ya, perhatikan ketika bangsa Israel, para imam menyeberangi Sungai Yordan. Itu Sungai Yordan itu terbelah ketika kaki para imam menginjakan kaki di tepi sungai itu. Maka pada saat itu terbelah. Artinya bahwa lakukan terlebih dahulu. Maka dari situ satu persatu pimpinan pertolongan Tuhan akan engkau alami. Dan engkau lihat dan engkau akan kagum dan terheran-heran. Dan hatimu berkata, puji Tuhan. Percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan, jangan takut. Mazmur 121 berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Lalu di ayat 2 dikatakan bahwa pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Lalu simpan firman Tuhan di dalam hati dan lakukan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya.
Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Sekali lagi, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita berdiri, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, dengan sikap berdoa, kalau ada yang rindu didoakan. Kami hamba Tuhan rindu mendoakan Bapak Ibu semua pribadi, keluarga, jemaat Tuhan. Di minggu yang pertama, hari pertama, kami rindu menumpangkan tangan memberkati Bapak Ibu semua. Biarlah tahun ini Tuhan menyertai, menolong, Tuhan memimpin dan membawa kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau ada yang rindu didoakan, silakan maju. Kami akan mendoakan. Sambil maju, naikkan pujian ini. Yesus, Yesus. Yesus, semua menyanyi. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
lagi. Yesus berarti bagiku. Yesus, benar Tuhan. Ini doa kami, anak-anak-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh Yesus dalam hidup ini. Tanpa Engkau, hidup ini tidak ada artinya. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari Pak Wakil maju, kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu angkat tangan kepada Tuhan, tangan kiri di dada, tangan kanan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan datang bagi kami, bahwa Tuhan, Engkau ada dan menyertai kami. Sebagaimana umat Tuhan, Engkau telah janjikan tanah perjanjian, tanah keberkatan, rencana kehendak Tuhan yang luar biasa. Ada tantangan, ada kesulitan yang akan dihadapi, tapi kami percaya ya Tuhan, kalau Tuhan yang suruh kami maju, Tuhan yang suruh kami bergerak, Tuhan yang perintahkan kami, Tuhan akan menyertai, akan memimpin dan menolong kami semua. Bapa, kami pegang firman Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Engkau atas segala bumi, segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan membiarkan musuh maju berperang melawan Engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka maju menyerangi Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan perintahkan berkat ke atas lumbungmu, segala usahamu, memberkati Engkau di tempat di mana Tuhan menaruh Engkau di sana. Tuhan menetapkan Engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka segala bangsa di bumi melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka takut kepadamu. Tuhan melimpahi Engkau dengan kebaikan dalam keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, pekerjaan usahamu, studimu, pendidikanmu, kesehatanmu, perjalananmu, keluar dan masukmu. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa akan menyertai, menjaga dan melindungi, memelihara Engkau hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai pada akhirnya kami akan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Teguhkan iman dan pengharapan, penuhi hati mereka dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Penuhi hidup mereka ya Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menguasai, mengontrol, memimpin, mengendalikan hidup mereka. Segala bentuk pekerjaan-pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia yang mau menjatuhkan mereka, mau menjeratkan, mau menggagalkan mereka, mau menghancurkan hidup mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bungkus mereka semua. Biarlah tahun ini ya Tuhan, kami akan melihat anugerah-Mu, rahmat dan berkat kuasa Tuhan menyertai mereka semua. Tambahkan iman dan pengharapan, supaya mereka bertambah teguh di dalam Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan hidup melayani Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Beri mereka hati yang fokus, hati yang cenderung untuk mendengar suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan
di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan angkat, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, yang gagal Tuhan Engkau beri berhasil, yang Tuhan bergumul untuk suatu pergumulan, bergumul untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk pendidikan. Dalam nama Yesus, Tuhan dengar doanya. Tahun ini ya Bapa, menjadi tahun jawaban doa bagi mereka, menjadi kesaksian bahwa Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau luar biasa, Engkau mengasihi mereka semua. Terima kasih ya Bapa, yang berdoa untuk pasangan, berdoa untuk pergumulan keluarga. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkatinya. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah sumber segala rahmat, sumber segala berkat, memberkati seluruh umat-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari pujian kemenangan nomor 249, harap kepada tangan yang kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Sebelum kita nyanyi ayat yang kedua dan ketiga, kita juga akan memberi bagi Tuhan dalam kesempatan ini, bagi petugas yang telah siap untuk melayani pelayanan kolekte. Kita mohon kesediaannya dan kita siap pemberian kita untuk melayani Tuhan. Kita mau memberi kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu memberi hidupnya, hidup yang kekal bagi kita. Kita menyanyi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga seterusnya. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Amin. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap,
dan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Amin. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman. Pada tangan yang kekal, harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Bapa, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat kesempatan siang hari ini Tuhan, di minggu pertama, di tanggal 1 Januari tahun 2023. Terima kasih Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami melewati tahun 2023 ini, kami percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk umat-Mu jemaat Karmel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah menjadi pelayan di saat siang hari ini. Memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati. Oh Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan di saat siang hari ini Engkau juga akan memberkati hamba Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah firman ini terus bertumbuh dan kami mau melihat tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Dan kami terus mau melihat pekerjaan Tuhan yang akan kami terus jalankan di dalam jemaat Karmel ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa Engkau memberkati hamba Tuhan yang mengelola keuangan ini. Tuhan berikan hikmat pengertian untuk mengelola keuangan ini dalam jemaat Karmel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa mengucap syukur dengan semua pemberian kami di saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan saat siang hari ini, terlebih biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengucapan syukur dan terima kasih kami di minggu pertama ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan, kita mau menyanyi satu pujian dan doa penutup, doa berkat akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hendrik Lerik. Sekali lagi, kita menyanyi satu pujian, Kupandang Hari Esok. Hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Hari esok ada dalam tangannya, Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan tak takkan takut menghadapi
hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Amin. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok. Hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Amin. Haleluya, haleluya. Dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia, mulia dan agung kasih-Nya. Bapa, kami bersyukur di hari yang pertama Tuhan sudah melawat kami semua, memberikan pengharapan, memberikan jaminan, kepastian bagi kami yang percaya, kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan, tahun yang penuh misteri, tetapi ada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan, Allah yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu, pimpinan-Mu, lawatan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami semua. Berkati kami yang hadir hari ini. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah melayani. Biarlah kami memasuki tahun ini bersama dengan iman, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai. Biarlah kami pulang dengan berkat puji-pujian, berkat kesaksian, berkat doa, berkat kebenaran firman Tuhan. Pakai semuanya itu menjadi berkat yang besar, meneguhkan hati kami, iman dan pengharapan kami. Terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjamin hari esok, menjamin hidup kami, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan gilang gemilang, penuh dengan kemurahan dan semua rahmat kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Akhirnya Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan engkau tersandung, dan yang membawa engkau dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa,
Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.